Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 272 sulit mengucapkan kata-kata. Kembali ke kediaman, Grey Wolf dan Shadow One yang telah kembali untuk menunggu sedang berdiskusi dengan suara pelan untuk menebak bagaimana keadaan akan berubah ketika Tuan kembali kali ini. Siapa yang tahu bahwa mereka bahkan belum berdiskusi beberapa kali ketika mereka sudah melihat Tuan mereka melangkah masuk melalui pintu dan kedua pria itu segera berdiri untuk memberi salam dengan hormat. Tuanku. Penguasa neraka itu melirik mereka sekilas dan saat dia hendak melangkah masuk ke ruangan, langkah kakinya terhenti. Dia menoleh untuk melirik kedua pria itu dan berkata dengan suara berat, tanah di halaman belakang ditumbuhi rumput. Kalian berdua cabut saja. Ingat, cabut saja sendiri. Saat suaranya berakhir, dia mengabaikan dua pria yang benar-benar tertegun di belakangnya dan melangkah masuk ke kamarnya. Petik, petik rumput. Kedua lelaki itu saling menatap dengan kaget, sudut mulut mereka berkedut. Dengan kekuatan yang mereka miliki, hanya sedikit kepala keluarga di seluruh kota 6 jalan yang dapat dibandingkan dengan mereka dan Tuan berkata bahwa orang-orang yang sangat berbakat seperti mereka harus mencabuti rumput liar. Apakah menurutmu Tuan telah dicemooh sekali lagi? Gerutu Grey Wolf, keterkejutan di wajahnya belum memudar. Ayo, kita pergi. Kalau begitu, cabut saja rumput liarnya. Setidaknya lebih baik daripada dibuang ke menara angin bersih. Kata Shadow One sambil menepuk bahu Grey Wolf untuk menenangkannya, lalu memimpin jalan menuju bagian belakang rumah. Tidak perlu mengatakannya. Sang raja pasti telah dicemooh oleh dokter hantu. Tapi, betapa menyedihkan bagi mereka. Oleh karena itu, para penjaga yang bersembunyi di balik bayangan rumah besar itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa pelan, ketika mereka melihat pemimpin mereka dan serigala abu-abu berjongkok di halaman belakang untuk menyingkirkan rumput liar. Kembali ke kamar, penguasa neraka menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya, tidak mengerti mengapa dia kembali dengan cemberut seperti ini. Dia bertingkah seperti gadis kecil yang sedang dirugikan. Apakah dia benar-benar berharap untuk menunggu wanita kecil yang tidak berperasaan itu datang ke sini untuk membujuk dan menenangkannya? Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu ia pikirkan akan terjadi. Wanita itu pasti tidak akan menginginkan apapun selain menjauh darinya. Semakin ia memikirkannya, semakin ia tak mampu menahan amarah yang membuncah dalam dirinya. Ia baru saja duduk di dekat meja sebentar ketika ia berdiri dengan suara mendesing dan melangkah keluar, berniat untuk pergi ke tempatnya sekali lagi, untuk membereskan semuanya sekali dan untuk selamanya. Namun, saat langkah kakinya baru saja mencapai pintu, langkahnya terhenti, dan tangan yang hendak membuka pintu membeku. Matanya yang dalam dan tajam tampak berpikir keras dan bibirnya kaku saat ia mendengus frustrasi sebelum kembali ke tempat duduknya di dekat meja. Kalau dia pergi mencarinya sekarang, pasti yang dia dapatkan cuma kata-kata, ngapain kamu ke sini lagi? Ketika pikiran itu muncul di benaknya, dia dengan paksa menekan dorongan itu kembali. Dia baru saja kembali dan jika dia pergi ke sana lagi, seperti apa penampilannya? Bahkan jika dia menawarkan dirinya sendiri, tidak perlu terlalu putus asa, bukan? Oleh karena itu, ia memaksakan diri untuk menelan semuanya. Namun, dengan perutnya yang penuh dengan kata-kata yang tidak terucapkan, dan hatinya terbakar oleh amarah yang tak tertahankan, sepanjang hari itu seperti telah meminum obat kuat penis rusa dan tidak dapat melampiaskannya, membuatnya sangat gelisah. Setelah penantian yang panjang dan melelahkan, pagi akhirnya tiba dan dia mandi serta berganti pakaian sebelum keluar dan melihat Grey Wolf dan Shadow One masuk. Dia menyapukan pandangannya ke kedua pria itu dan bertanya, kalian sudah mencabuti semua rumput. Tuanku, kami sudah selesai mengeluarkan semuanya. Kedua lelaki itu segera menjawab. Tuhan tahu bahwa mereka telah berjongkok di halaman belakang sepanjang hari kemarin dan punggung mereka terasa sangat sakit ketika mereka bangun pagi ini. Tiba-tiba, tatapan Shadow One jatuh pada jubah hitam di tubuh tuannya dan mulutnya bergerak sedikit, namun dia menahan lidahnya, hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Tinggallah di rumah ini. Penguasa neraka mengucapkan kata-kata itu, dan mengerahkan ki-nya untuk pergi dengan lompatan besar. Setelah dia pergi, Shadow One lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, Grey Wolf, apakah kamu menyadarinya? Menyadari apa? Tanya Grey Wolf sambil berjalan menuju meja untuk duduk sembari memijat punggungnya yang sakit. Jubah hitam yang dikenakan oleh Tuan adalah jubah baru. Shadow One merasa agak kagum, berpikir bahwa tuannya telah sekali lagi menulis ulang apa yang dia pikir dia ketahui tentang tuannya. Jadi, pria yang jatuh cinta bertepuk sebelah tangan sebenarnya bisa begitu. Mengerikan. Ketika Grey Wolf mendengarnya, dia juga terkejut sesaat. Itu tidak mungkin, kan? Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Akan tetapi, saat penguasa neraka datang sekali lagi ke pelataran tempat Feng Jiu menginap, raut wajahnya kembali muram, bagaikan badai dahsyat yang hendak turun, hawa rendah yang menindas keluar dari sekujur tubuhnya.